Ta'zim wal ikraman yang terutama kepada Abu Imam Syekh Masjid, kepada BKM Masjid, yang terhormat kepada Abah, Abi, Walid, Walidi, Abati, Abu dan guru-guru kitanya bersama, yang terhormat kepada Ketua TU Aceh Utara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada Tunggu Imam Bapak Gesyik, guru-guru kitanya yang kali pernah bimbing kita merasa keagamaan dalam jiwa-jiwa kita yang bersama. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sejenak awatnya barang 15 menit lebih kurang kitanya dengar tausiah atau mau'izah hasanah, di mana dalam tausiah barangkali kita sebagai pedoman dan sebagainya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada suatu ketika ada seorang wartawan diskusi ringan dengan seorang pengusaha sukses, seorang kakek yang berumur sekitar 70 tahun. Dalam diskusi tersebut ditanya oleh anak mudanya, oleh wartawan, "Wahai kakek, idron padum umu?" Dia jawab, "Umulun hai anak muda 30 tahun." 30 tahun? Iya, 30 tahun. Anak idron padum ka yang karunia oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia jawab, "Anak lun sidrau." Kemudian harta drone padumna nesingah oleh Allah, kekayaan drone saatnya dalam detiknya keteut hanya 30 juta. Judo disanggah oleh anak mudanya, oleh wartawan, "Wahai kakek, wahai pengusaha, drone ka berdusta dengan lun, ka berbohong. Aset drone begitu banyak kamu dupu. Kemudian umur drone kan 30 tahun tapi 70. Anak drone 7 drone tapi yang disebut hidro pakon." Kata duduk. Anak muda mutuah hana talah butoi taku yang kata sampaikan. Umulun memang 70 tahun. Anak lun memang 7 drone. Kekayaan lun memang ada di mana-mana, aset nah di kecamatan, di kabupaten, bahkan di provinsi dum harta lun. Tapi yang lun teut hanya 30 juta. Nada tepu pakon lun teut lagian hai anak muda-muda. Pakon sampai lagian. Jawab tu. Lun jawab, anak lun hanya tidro pada hari 7 karena tidronya mudah lun didik. Awate lun pegah anak mutuahnya katruk wate semayang, ijak semayang. Nyaknya ka saat balik udaya, hana berbantah balik itu. Anak mutuah na sayang ke mak, na sayang ke ayah, biar kita sama-sama tamang dalam syurga, baik tamang dalam neraka. Puput yang jeroh-jeroh baik sampai kanjai kamu urusiknya. Baik gara-gara gata kamu tamang dalam neraka. Yang tidak mudah diurus. Mayang 7 dro, yang 6 dro tu, dan yang liwar kawannya. Yang 6 dro tu nyan long yuliwet unun uye balak. Yang tidak pancuri, yang tidak je kebegal, yang tidak tu tukang sabu-sabu, yang tidak tu tukang tok luwet tuan, yang tidak tu gaduh main game berjam-jam malai lun. Jadi waknya hana lung anggap anu. Bahkan pernah lun pendubik kata-kata yang kotor sehingga mereka binasa. Nyo bahaya sih rupanya bi. Mesti katanya wati digi sakit hati gara-gara sifat anak katanya. Lalu kemudian pendubik kata-kata yang hana god. Jid sebuah doa, apalagi dalam detik atau dalam peluk mustajabah doa kabeh. Maka katanya jika orang si juga harus mempunyai syarat tertentu. Baik atai ka bengeh, ka eueuh, kata mengerata ada pukasi dengan lun. Nyo membahayakan mi abu sekalian.
Walau kadang-kala dia tak anggap alah long kan tidak orang yang alim, kan tidak ulama, kan orang yang ternama. Biarpun demikian, ucapan yang katanya keluarkan dari mulut merupakan sebuah keyakinan dari hati katanya menyupah dalam wate-wate yang mustajabah doa yang kabeh katanya. Mangkiban si tanya bersabar lalu kemudian anak mutuah bujroh kata. Kadang-kala tanya wate bengeh de gadah kontrol macam-macam dah kana nyojit ke binasa haji. Yang sebagai yang pertama, pakon lun tuut anak lun 7 dro tapi lun pegah tido nyo kuat. Nyo ke anak yang lung harap sehingga tekedi lun tepit mata mengkrok serukung wa ba Allah jih ke yang pin baca doa yang hamadiyah yang deng imum dan sebagainya. Jadi lung kan lung sulit, tapi lung suut yang sesungguhnya menurut anggapan lun ada itanya 3 kena cimenan sehingga ikut iron hana adi mak hana adi ayah pilih kasih padahal kan pilih kasih akan tetapi tergantung sikap etika dan moral sebagainya nyoke sehingga berbeda penilaian daripada urunsi. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya oleh pengacara tersebut, wartawan tersebut. Pertanyaan, jadi umur drone menjawab puno hanya 7 tahun, 30 tahun padahal 70 tahun. Yang kiban mu pun, oh yang mana? Selama 7 tahunnya, selama 10 tahunnya tu umulun yang sangat berarti berguna. Sembah sujud lung kepada Allah Subhanahu wa taala baru dalam waktu yang sangat pendek berarti dan bermakna kepada Allah taala. Borokan hantam lun puasa, borokan hantam lung iktikaf dalam masjid, hantam lung semayang, lung pegat pendekatan dengan tunggu-tunggu atau ulama di majlis ilmu. Selamanya lun kaji ke orang yang sabar, orang yang taat, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyobrokan asai urang bengeh ngalungnya kula kecre sabo-sabo. Hana istilah mediasi, hana istilahnya pegat sebuah kebaikan perdamaian hana nyambrokan tapi jino hati lun kalulu kataat kepada Allah kato dengan masjid menasah dan dengan daya. Pakan menan karena lun sering merompak dengan tunggu-tunggu dengan ulama, dengan berkat lun kalen wajah ulama, alhamdulillah lun nyo kajero. Kadang-kala kan dengan sebab tabubut akan tetapi dengan kalen manteng nyo kan lebih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nepegah oleh Rasulullah khamsun minal ibadah. Nah 5 perkara Nabi pahala atau golongkan kepada ibadah. Yang pertama ru'yatu ila Zamzam. Takalan dalam Zamzam lebih pahala dalam mendamdam. Yang kedua ru'yatu ilal mushaf. Takalan Al-Quran golong baca mi. Golong tepu arti paham maknanya akan tetapi takalan Al-Quran kalian mendam yang lebih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelaya ru'yatu ila Ka'bah, takalan ada Ka'bah. Yang keempat ru'yatu ila wajhi walidan, takalan ada wajah dua orang si. Biarpun kadang tanyonyo kapuasa ke tiblah kedua belah dalam tahu ba orang si. Walau kagemo ti bulan lebih bulan puasa kadang-kadang tak biarkan orang si buka puasa dengan ia putih atau dengan ia mata celaka katanya. Padahal tingkat tawo menteng tak akalan urun si galon tepo taka kupi tajuk sedekah medua leher toribe kalan menteng kamu pala apalagi tak tua tak tak perlu karena sangat rindu dan dinanti-nantikan dalam tak pegahnya baru kalan tatap wajah urun si luar biasa pahala tak kalan dana miajina wadita mahoi dia pegah haba main game kero hanging tu wajah dia pakan menang. Barangkali kita lalai dalam mendidik. Kemudian yang kelima
ru'yatu ila wajhi alim. Takalan ada wajah orang alim gebi pahala, golom dah salam, golom dah yum doa dan sebagainya, rasa kasih sayang kepada alim ulama, kepada tungku-tungku daya yang taat, yang berubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tingkatnya baru kalian-kalian 5 macamnya. Barangkali katanya menyodam-dam atau Kaabahnya kah mungkin hanya saja bagi orang-orang yang mampu untuk ke Arab yang 2 buah gadah, tapi beda begadah kesempatan emas bagi katanya yang mentang na urang si, yang gura urang si mentang na tapi kamu putus silaturahim brutu rugo yo. Salah satu rugo hana diterima amalan, hana keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak kembali kepada pokok dasar yang katanya sampaikan buno. Awak jawab umudon pakan atau 7 atau 30 tahun padahal 70. Dijawab umulun berguna hanya 30 tahun. Lain tebah nampu lung pakai urang lung fitnah urang, tapi duda lung tepu bahawa pakai urang fitnah urang yang merugikan orang akhirat. Tuduh yang hana pasti, pegah-pegah gegap yang hana jelas. Rupanya dan ternyata pegah li Nabi atadaruna manil muflis. Tahukah kalian orang-orang yang bangkrut sedalam-dalamnya nanti di akhirat? Para sahabat nak jawab, kamu muturi. Tahu, orang yang bangkrut adalah orang-orang yang hana harta benda, hana dinar dan sebagainya. Gekila Rasulullah. Orang yang rugo adalah umat-umat long tengah orang akhirat tatkala iba amal kebajikan dia yang cukup trip, yang cukup diberibadah kepada Allah Ta'ala, lalu kemudian icu legop tidak persembahkan kepada Allah Ta'ala ijak orang lain, ijuk pakut karena pernah tangejek, pernah tak tuduh yang kon-kon, pernah ada fitnah, nyoku cukup rugo katanya. Maka berangkat daripada halnya lun merasa rugo, maka lun ibadah nyo 30 tahun baru berguna, nyo berakon tubuh manakala singa huru akhirat ngepetupat tentang umulun hanapat pegahaba. Karena dalam hadis yang lain ngepegah la qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala, hanya bergeser satu langkah pun, satu jengkal pun tengah orang akhirat tenek gete hanjut sehingga bejit terjawab put perkara. Putra put perkaranya yang pertama an umri, gedanya umur, gedanya kesehatan, gedanya ilmu, gedanya hota pergunakan yang cukup tatkala gedanya tentang harta min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, punya umur gedanya hota pergunakan, punya kesehatan hota ba ilmu pun ada ajarkan ke orang lain, tapi berbicara tentang harta gejit 3 punya gedanya gebi sederhana atau gasin sebenarnya mudah dengan orang akhirat, tapi menyokayanya gedanya dari pat dan hota ba menggarat dia tebrak menggarat. Maka yang keput dijawab oleh seorang kakek pengusaha sukses ditanya lisira wartawan beka harta ron begitu banyak ite di kecamatan, di kabupaten, bahkan provinsi Aceh. Betul anam tua memang harta lun na di mana-mana, tapi lun 30 jutanya karena baru 30 juta lun mutadekah nasah masjid udayah kepada orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Baklun ingat waktu lun ikut pengajian bahawa na hadis buat perkara yang tersebut bunuh salah satu yang cukup head dan cukup gehon tengah orang akhirat tatkala ditanya harta. Maka katanya bila na di kampung katanya yang kaya-kaya gisi katanya tunggu imung katanya ada orang-orang lain, mudah-mudahan si dermawan menyohana dermawan nyo tinggal cukup berat negara. Maka di kakek tersebut geteut memang harta lun kan ratusan juta, miliaran, bahkan triliun, tapi abeh ke atas hana berfaedah. Hana lun tumbang mesti safari subuh lagi, hana belum permuan bi puna kuih nai dan sebagainya, hana mau permuan bi
Tapi jino selama lun putodro ngan masjid menasah ngan daya ngan ulama-ulama hana melung yak kira api hartanya yang 10 juta baru 1 detik hana mudah-mudah ulum tengah mingguan bulanan bahkan tahunan lung nupa habis mendum harta lun di jalan Allah biar mudah. Memang berbicara tentang bersedekah gedanya mati itu pasti telah keba Allah Subhanahu wa taala ingin kembali ke dunia hanya ingin bersedekah 1 detik saja. Ya Allah, bila lun nabi wate luang hanya 1 detik ingin lun bersedekah. Para ulama menafsirkan pakon urang menyogebiwa dunia hanya ingin bersedekah karena bersedekahnya letak hikmah dan faedah. Salah satunya mudah tatkala getanya menjelang sakratul maut ditarik nyawang oleh malaikat. Yang kedua, luah kubur. Yang kelima, tanda-tanda urang gedrimeng amal ibadah senangnya bersedekah. Maka oleh karena demikian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya sekian dan demikian. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.